Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Serambi Islami menyapa kita semua dan insya Allah pagi ini semua kita dalam keadaan iman yang lebih baik. Amin. Terjaga keimanan kita, bertambah semangat ibadah kita, dan semakin erat ukhuwah di antara kita. Semoga hari ini sampai seterusnya semua kita dalam keadaan taubat dan istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas hamba pilihan Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semakin tumbuh kecintaan kepada beliau, kesenangan menegakkan sunnah-sunnahnya, dan Allah karuniakan kepada kita syafaat dan perjumpaan yang indah dengan beliau. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berhadir bersama dengan kita murabbi, para guru kita yang mulia. Kita sapa dulu. Di sebelah kami ada spesial tamu kita adalah Syekh Isom Yusuf dari Arabul Ramal Arabul Quran Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Syekh? Alhamdulillah, nuhibbukum fillah. Alhamdulillah, beliau katakan beliau mencintai kita semua karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tentu murabi kita, guru kita, Bang Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya agak riskan menyebut abang, tapi karena beliau senangnya dipanggil demikian. Iya. Kenapa itu Bang Arifin? Jadi muda terus. Muda terus, subhanallah. Artinya semangatnya yang terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian juga ada orang tua kita, guru kita, waliduna Kiai Haji Tohri Tohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan beliau nggak boleh dipanggil abang, nggak boleh. Nggak boleh. Senyum beliau yang khas, ya, alhamdulillah. Dan tentu dai muda kita, Akhuna Al-Ustadz Haji Abi Maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Energik. Bang Arifin sering menyebut beliau Ustadz Punten. Karena beliau sering menyebut kata punten. Dan itu menunjukkan ketawaduan. Allahu Akbar. Benar pun tetap minta maaf. Allahu Akbar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, juga di studio telah hadir ada tentara, ada polisi, para penghafal Quran, para imam masjid, ahli ruqyah, ahli bekam, bahkan peneliti kesehatan dan sebagainya. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah semua kita dalam keadaan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan tema yang kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana menumbuhkan semangat juang pahlawan. Kita bersyukur kepada Allah bahwa mereka telah mencurahkan pikiran, jiwa, bahkan hartanya untuk kemerdekaan negeri ini dan juga untuk perjuangan keislaman. Oleh karena itu, bagaimana menumbuhkan semangat itu? Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita bahas tentang semangat ini pertama oleh guru kita Kiai Haji Tohri Tohir. Silakan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Pahlawan yang kemarin diperingati, perjuangan bangsa Indonesia di Surabaya melawan Inggris itu. Yang menjadi pokok persoalan adalah mereka berjuang fi sabilillah di jalan Allah dengan semangat Allahu Akbar. Allah. Semangat religi, semangat agama itu yang memberikan dorongan motivasi untuk mengorbankan segala apa yang ada. Yang mungkin jadi persoalan kita adalah hasil beliau. Hasil mereka yang berjuang itu kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini. Bagaimana cara mengisi kemerdekaannya itu? Nah, satu hal yang jangan sampai lupa, memperingati Hari Pahlawan itu adalah tasyakur.
Kita harus banyak-banyak bersyukur. Pertama, kemerdekaan itu bukan hadiah dari Inggris, bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Amerika. Tapi kemerdekaan yang kita rebut dengan darah dan perjuangan, tumpah darah. Jadi yakin bahwa nikmat kemerdekaan itu adalah anugerah kemurahan Allah dengan bangsa Indonesia. Yang kedua yang perlu kita ingatkan adalah di samping kemurahan dari Allah, datangnya itu dengan pertolongan Allah. Coba pikirkan menghadapi senjata asing itu, Pak, meriam. Kalau almarhum Ustaz Zainuddin kan menghadapi meriam Belanda. Kalau ngadapin meriam Melina, katanya siapa aja bisa, mau. Ini kan meriam Belanda. Jadi jauh lebih berat kalau bukan dengan pertolongan Allah. Kalau bukan dengan dari Allah. Nah yang ketiga, versi Imam Ghazali ini. Mensyukuri nikmat itu dengan perbuatan. Jangan sampai nikmat yang telah dianugerahkan, diberikan Allah ini tidak sesuai dengan aturan dan ridho Allah. Nah, dan yang keempat, menjaga. Jangan sampai dirusakkan nikmat itu. Diwasiatkan tanah kita, air kita, angin kita, udara kita, pohon kita. Subur tanah kita itu, kaya raya. Nah sekarang kan jadi masalah. Dihadiahin Allah pohon, kita nikmati, dibakar katanya di Sumatera sama di Kalimantan situ. Allahu Akbar. Jadi kesalahan itu karena ulah kita sendiri. Tidak mau mensyukuri nikmat. Menjaga nikmat yang diberikan Allah itu jangan dirusakkan. Bapak. Harus kita jaga. Itu pokok soal. Dan hakikat kesyukuran. Kesyukuran. Semangat pahlawan tadi itu. Ya, baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Ustadz Abi Maki. Jadi menumbuhkan semangat juang kepahlawanan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin seperti yang disampaikan ayahanda tadi, Masya Allah, Subhanallah, bahwa yang namanya pahlawan ini seseorang yang berjasa, baik itu kepada perorangan atau masyarakat banyak. Banyaknya itu tidak terhitung, bisa satu RW, dia pahlawan bagi RW, dia pahlawan bagi kabupaten, bahkan dia pahlawan bagi negara, dan mungkin ini adalah pahlawan bagi seluruh dunia. Orang yang sangat berpengaruh dan dapat menjadikan inspirasi yang baik, bahkan mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah, itu pahlawan sesungguhnya. Dan pahlawan dari pahlawan-pahlawan yang ada, maksudnya pahlawan tapi gurunya pahlawan yang dipilih oleh Michael Hart itu ternyata siapa? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dia adalah benar-benar sosok pahlawan yang sesungguhnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dengan pahlawan yang ada, la haula wala quwata illa billah. Sebetulnya ketika kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, bangun sholat subuh itu pahlawan untuk diri kita sendiri. Masya Allah. Iya. Karena sebenarnya bumi ini tergantung kepada orang yang ada di dalamnya. Keutamaan jasad itu berada dalam hati. Hatinya baik, jasadnya baik. Indonesia ini bukan tergantung Indonesianya, tergantung orangnya. Orangnya baik, Indonesia aja baik. Iya. Kita memandang pahlawan itu seperti apa? Yang diwasiatkan, yang diberikan kepada kita dari pahlawan itu apa? La haula wala quwata illa billah. Seandainya ini pahlawan yang datang dulu ini, Masya Allah, memperjuangkan dengan cucuran darahnya, keringatnya, bahkan harus ditebus dengan apa kesedihan yang terus bertimpal-timpal. Tapi punten, seandainya dia datang kemari hari ini saja, melihat masyarakat Indonesia, kira-kira apa yang mereka katakan? Malu kita menjawabnya. Mana takbirnya misalnya Bung Tomo dengan kerasnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang apa? Lihat, dulu di zaman Umar Ibn Khattab itu ada pembagian yang namanya baju. Dibagikan setiap orang Madinah satu dibagikan. Karena Umar bin Khattab ini rajul imlaq, tinggi sekali. Bahkan beberapa riwayat Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid kalau naik kuda kakinya sampai ke bawah. Allah. Subhanallah. Saking tingginya ini dua sahabat ini sampai kalau duduk bersama jamaah Rasulullah SAW nggak usah susah-susah cari Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab karena tinggi sendiri. Berdua ini tinggi sekali. Nah begitu pakai bajunya ini ada dua, yang satu warnanya apa, yang satu disambung. Begitu Umar bin Khattab mengatakan di depan jamaah, ayyuhan nas isma'u wa ati'u. Tiba-tiba Salman Al-Farisi mengatakan, wallahi lan asma' wa la uti'uk. Demi Allah saya tidak akan mendengar kata-katamu dan saya tidak akan mentaatimu. Dijawab oleh Umar bin Khattab dengan kaget, Anda tidak mendengarkan aku dan tidak akan mentaati aku. Kenapa? Ya Umar,
Amirul Mukminin. Saya juga ragu menyebut Amirul Mukminin. Kenapa? Saya lihat 2 pakaian yang kamu pakai. Orang lain dapat 1. Bagaimana Anda mengambil pakaian 2 sementara orang lain 1? Subhanallah, saya tidak mau mendengarkanmu. Umar bin Khattab mengatakan, ya Abdullah, anakku, tolong bicara apa yang sebenarnya. Dijawab, sesungguhnya bapakku ini orang yang sangat tinggi. Aku dapat 1 baju, bapakku dapat 1 baju. Maka saya tahu bapakku tinggi, maka aku serahkan bajuku kepadanya. Subhanallah. Maka setelah itu langsung siapa Salman Al-Farisi mengatakan, wallahi al-an asma wa uti'. Subhanallah. Baju saja dimasalahkan sama masyarakat saat itu. Sekarang berapa miliar yang dibawa? Allah. Sekarang saya tanya, kira-kira berapa yang harus kita taati di antara mereka kalau gara-gara 1 baju saja? Allah. Subhanallah. Apakah? Nah, ini sebagai renungan buat kita. Ya iya ya. Nah, kira-kira pahlawan mengambil dari negara itu apa saja? Pastinya punten, yang namanya kita ini punya yang namanya boleh dikatakan pemimpin atau dikatakan waliul amr. Iya. Yang pantas menjadi wali kita, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an mengatakan innama waliyukumullah. Sesungguhnya wali kalian itu Allah. Selanjutnya wa rasuluh, dan siapa? Dan rasulnya. Selanjutnya apa? Coba lanjutkan apa? Walladzina amanu, dan hanya orang beriman yang menjadi wali kita. Siapa yang mengatakan? Bukan saya. Bukan siapa, tapi siapa? Allah. Sampai Allah katakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu sebagai walinya orang yang beriman. Itu sudah mutlak. Lalu dilanjutkan tadi saya sampaikan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah dengan mengatakan innama waliyukumullah. Wali kita adalah Allah. Selanjutnya siapa? Rasul. Selanjutnya apa? Walladzina amanu. Masya Allah. Sesungguhnya bumi ini, dunia ini pasti akan beres ketika dipimpin oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maaf, Subhanallah. Wali itu bisa disebut pemimpin ya? Bisa. Maknanya. Iya, hanya 1 yang di Indonesia sekarang itu wali kota. Itu bahasa Indonesia asli itu. Iya, itu Arab yang dibawa Indonesia. Tapi itu wali itu bisa dikatakan wali. Beberapa ulama mufassirin mengatakan wali itu adalah pemimpin. Iya, karena kita dia ini memimpin kita. Menyerahkan kita kemana? Ada wali nikah, ya perempuannya itu diserahkan kepada dia karena nurut. Ya itu dikatakan beberapa kalimat wali. Subhanallah. Sampai lihat ada 1 kalimat ati'ullah wa ati'ur rasul. Lanjutkan. Wa ulil amri. Ulil amri. Punten. Kenapa ada kata ati'ullah wa ati'ur rasul, tidak wa ati'u ulil amri? Kata-kata ati'nya tidak ada. Bahkan ada kata-kata minkum. Anda taat kepada waliul amr minkum, yang seperti Anda sholat, puasa, zakat, ngaji. Kalau tidak minkum, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik fiik. Jelas ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pemimpin kita insya Allah orang yang sama-sama menikmati hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bang Arifin, dipertajam ini kayaknya nih. Nampaknya memberi ya, seorang pahlawan itu memberi dia. Iya, Arifin lebih suka menyebutnya bukan pahlawan, tapi pahlawan-pahlawan. Kita menikmati kemerdekaan ini dan setiap aktivitas ibadah, amal saleh, maka mengalirlah pahala untuk mereka. Pahlawan-pahlawan. Karena itu jangan pernah melupakan mereka dalam setiap sujud kita, dalam setiap doa kita, seusai sholat kita. Allahu Akbar, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman, mujahid-mujahid. Yang berfikirnya apa yang mereka berikan untuk Allah. Beda dengan yang berpikir sekarang. Karena itulah negeri ini merdeka berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka syukur yang terbaik saat ini adalah al-i'tirafu bi ni'mah wal qiyam bil hikmah. Mengakui ini nikmat dari Allah melalui jasa para pahlawan-pahlawan. Atas izin Allah, negeri ini merdeka melalui jasa-jasa mereka. Kita akui ini, kita syukuri dengan menggunakan nikmat kemerdekaan ini di jalan Allah. Kita berlimpah sekarang harta, gunakanlah. Kasih jabatan, gunakanlah. Kasih ilmu, gunakanlah. Kasih popularitas, gunakanlah. Untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini di jalan Allah. Untuk beramal, untuk berdakwah. Memberikan yang terbaik. Sebagaimana para pahlawan-pahlawan sudah memberikan yang terbaik. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wassabirin. Tantangan-tantangan itu melahirkan para mujahid-mujahid yang mereka memiliki kualitas kesabaran yang sangat kuat. Emang Ustaz syukur.
Kita lebih mudah lulus dalam tantangan, tapi jarang lulus dalam godaan. Tantangan. Kita punya musuh yang jelas waktu itu, sehingga melahirkan para pahlawan-pahlawan karena punya tantangan yang hebat. Sekarang kemerdekaan godaan-godaan. Makanya yang kutakuti, sabda Rasulullah SAW, godaan kepada umatku adalah kenikmatan, bukan kesusahan. Umatku sering lulus dalam kesusahan, tapi jarang lulus dari ujian nikmat. Inilah yang bisa mengundang murka Allah. Maka mengingat jasa para pahlawan adalah evaluasi diri. Ayo kita sekarang, apa yang kita berikan untuk negeri yang kita cintai, untuk umat negeri ini. Apa yang kita berikan? Allahu Akbar walillahil hamd. Do the best, you find the best. Mereka sudah memberikan yang terbaik, maka lakukanlah yang terbaik. Dan bisa menjadi pahlawan tidak mesti dalam kancah besar, tadi sudah beliau menyebut. Iya. Dan bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hamba yang beriman. Ada yarisuha ibadiyah salihun. Salihun. Karena itu yang berhak memimpin adalah orang-orang yang beriman. La yatahidil mu'minun al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Tidak pantas orang kafir memimpin orang-orang beriman. Tapi orang-orang berimanlah yang memimpin. Karena mereka yang diwariskan oleh Allah untuk bumi ini. Karena mereka lah yang membawa as-sulhu, kedamaian, keselamatan. Yang tujuannya jelas Allah, tugas hidupnya tahu untuk pengabdian kepada Allah, kemudian orientasinya akhirat, dan cita-citanya untuk membawa keberkahan Allah di muka bumi ini dengan semangat rahmatan lil alamin. Perbedaan pun ia hormati, ia tebarkan keberkahan karena keinginannya semuanya menuju Allah Jalla Jalaluh. Semuanya selamat, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Bukan hanya buat dirinya, bukan hanya buat keluarganya, bukan hanya lingkungannya, tapi negerinya. Sehingga dalam doanya tidak pernah dia mendoakan hanya untuk dirinya atau keluarganya tok. Ia doakan negerinya sampai tembus Palestina, Afgan, Irak, Suriah, Mesir. Da'auna kulla lail, kulla subuh fil qunut. Da'auna lil Mesir. Afrika Tengah, ya, Uighur Cina, Kashmir, India, Rohingya Myanmar, Patani Thailand, Moro Filipina. Betapa luasnya hatinya, betapa jauhnya pikirannya. Dia tidak berpikir lagi untuk dirinya. Itulah pahlawan-pahlawan. Tidak mikirkan dirinya, jauh dari sifat ego. Doanya banyak naknya daripada ni-nya. Ya. Padahal doanya buat dirinya, tapi dia pakai na. Karena dia libatkan jamaahnya, dia libatkan saudaranya. Allah maghfirli khotiati, dia ganti khotoyana. Doanya Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dartis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Dia gunakan nahnu. Ikhwah fillah, seorang hamba Allah yang kuat tauhidnya, iyyaka na'budu, pasti yang ada bukan lagi aku, tapi sudah kami. Bukan hanya kami, bahkan kita. Jadi dia doakan pun tidak hanya muslim, bahkan bukan muslim pun didoakan. Bertemu dengan bukan muslim, di hatinya doa. Tanpa buruk sangka, dia husnuzan. We don't know what's next happen. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu tidak boleh kita mencaci maki orang yang berbuat dosa. Karena kita tidak tahu kemudian dia mendapat hidayah Allah. Siapa tahu kita kemudian dicabut oleh Allah hidayahnya. Karena kesombongan kita, karena keakuan kita. Itu yang membuat orang beriman terus bermujahadah. Makanya pahlawan-pahlawan itu tidak hanya dia ikhlas dalam niat, tapi ikhlas dalam amal, melakukan amal yang terbaik. Bahkan hasilnya pun bukan untuk dirinya. Dirinya wafat, nyawa diserahkan. Tidak menikmati, tapi rela agar generasi berikutnya menikmati. Itulah orang tua kita, jasanya luar biasa.
Baik, Bang Arifin. Jadi kita bukan sekedar memperingati perjuangan mereka, tapi bagaimana kita ikut berjuang. Nah, bagaimana mujahadah itu? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana dan jangan lupa yang mau berinfak untuk pembangunan masjid dan pesantren Jabal Sindur, hubungi akhuna Awaludin di 0856901010. Sekali lagi 0856901010, dan alhamdulillah sudah pengecoran lantai 2, lantai atas ya. Iya. Dan insya Allah dilelang 1 meternya Rp1.800.000. Betul, 5.000 meter. Ya, dan ini silakan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mau 1 sak semen, 1 bata dan sebagainya. Nanti kita akan dengarkan laporan dari panitia. Dan hari ini juga ada tadi yang langsung menyerahkan. Ini ada Pak Yudi Soleh, tukang ojek, Ustaz. Nah, beliau titip ini infaknya, dan juga ada beberapa yang lain. Soal nanti kita akan doakan. Dan yang ingin umroh juga silakan hubungi akhuna Awaludin 0856901010. Insya Allah langsung bersama murabi kita Bang Arifin Ilham, keberangkatan tanggal 20 Desember. Dan hadir kembali zikir bersama di Masjid Ad-Dzikra Sentul Bogor tanggal 6 Desember atau 24 Safar. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala usaha perjuangan kita untuk mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tempatnya para bunda berbagi informasi. Buah hatiku sayang bertukar cerita dalam ceria, sekaligus memberi pencerahan bagaimana menjaga anak-anak kita agar tetap sehat. Buah hatiku sayang setiap hari pukul 10 waktu Indonesia Barat di sini di saluran Pemersatu Bangsa TVRI. Betul sekali. Mengungkap segala permasalahan yang ada di sekitar kita. Tetapi kecurangan oknum yang fenomena es batu yang sering terjadi, pembuatannya dilakukan menggunakan Program investigasi mengupas dengan cerdas, berkata atas fakta. Namun praktik pengoplosan hingga kini Selidiki setiap Kamis pukul 8.30 di TVRI. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah kembali Serambi Islami menyapa kita semua. Mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita dengarkan juga hadir bersama dengan kita Syekh Isom Yusuf. Beliau ini datang ke Indonesia bekerja sama dengan Majelis Ad-Dzikra mengembangkan metode Nurul Bayan dan Al-Fathur Rabbani untuk mengajarkan Al-Quran khususnya kepada anak-anak dan kepada para pengajar Al-Quran. Nah, bagaimana tentang menumbuhkan semangat perjuangan ini? Naam ya Syekh, kaifa tanmiyah الشجاعة في البطال أو جهاد في الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة من قلبي إلى كل أهلي وأحبابي وإخواني ونور عيني وأغلى من كل الدنيا بعد الله ورسول الله إخواننا في أهل أندونيسيا. أحبكم في الله. أحبك الله كما أحببتموني. بارك الله فيك. وبالأندونيسي Saya suka kamu. saya suka kamu. Karena أحبكم في الله أهلي وأحبابي. اللهم احشرنا مع المتحابين في الله آمين. على منابر النور واجعلنا من أوليائك وأصفيائك وأهلك وخاصتك يا رب العالمين. وانشر نورك وقرآنك في الأرض كلها من هذا المكان من أندونيسيا ومن الذكرى ومن الأمر بالتقوى ومن الحامدية ومن كل مكان في أندونيسيا إلى العالمين. وارزقهم الإمامة في الدين مع الصبر واليقين، واحفظنا من الفتن أجمعين، وارزقنا الجنة بغير حساب، واجعلنا من الربانيين المباركين. إخواني وأحبابي، أسأل الله أن يوفقنا لأن نربي أولادنا كما ربى الرسول صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام
على الشجاعة وعلى الإقدام وعلى التضحية وعلى الحب في الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: على حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه صلى الله عليه وسلم. فقال لنا: أدبوا أولادكم على هذه الخصال 3: حب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحب إلينا من أنفسنا ومن دمائنا ومن أولادنا ومن أجسادنا ومن أبينا ومن أمنا ومن كل شيء صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أخواني وأحبابي، لا بد أن نحب رسول الله كما أحب الصحب الكرام وكما ربى النبي عليه الصلاة والسلام صحبه. فهؤلاء ابن عفراء يأتيان لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ويقولان له: يا عمي أرنا أبي جهل فإنا عاهدنا الله إن رأيناه أن نقتله دفاعا عن رسول الله وعن حبيب الله وعن قرآن الله. فأراهما أبا جهل عليه لعنة الله، فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، وخرج فوقه وصعد فوقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقطع أذنيه وينتقم منه جزاء ما فعل من سب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي ينبغي أن نربي عليه أولادنا، على الهمة العالية، على التنمية، على التضحية، على حب النبي والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال والدعاء والجهد وتعليم القرآن في كل مكان، حتى يصبح قرآن الله ويصبح رسول الله أغلى من كل شيء، من نفسي ومالي وولدي والناس أجمعين. بالله عليكم قولوا لي بالله، ماذا في الدنيا نحب بعد رسول الله أكثر من رسول الله؟ لا نحب شيئا في الدنيا أكثر من رسول الله، بل علينا كما رب رسول الله علي بن أبي طالب عندما نام في فراشه وهو يعلم أنه سيموت أن الموت محقق له، نام حتى يتعلم ويتربى على التضحية، يتنمى فيه حب الفداء. فداك أبي وأمي يا رسول الله. كل مسلم الآن يقولها بقلبه وبلسانه وبعمله وبجوارحه، فيقول: فداك نفسي يا رسول الله، فداك روحي، فداك ولدي، فداك مالي، فداك كل شيء يا رسول الله. وإني أقص عليكم قصة رواها ابن حجر في الدرر الكامنة رحمه الله، أن كلبا يا أهل الإسلام، يا أهل أندونيسيا، سمع سب رسول الله وسب أكرم خلق الله، فغار الكلب على رسول الله، غضب الكلب انتقاما وغضبا، كيف يسب رسول الله؟ فانقض الكلب على رقبة الكافر فقتله، وقال الجميع الله أكبر. قولوا الله أكبر. الله أكبر. فأسلم 40,000 من الكافرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ينبغي أن نتربى على الحب بيننا. وإني لم أرى في الدنيا حبا كحب أندونيسيا، ولم أرى في الدنيا رحمة كرحمة أهل أندونيسيا. جزاكم الله خيرا. بالحب ننتصر، إنما تنصرون بضعفائكم، بإخلاصهم ودعائهم وصلاتهم. فهذه الذكرى والأمر بالتقوى بالرحمة بالضعفاء واليتامى عنوان لأهل أندونيسيا أنكم رحماء، فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا المنهج الرباني الذي جئنا من أجله يربي أولادكم إن شاء الله على حب رسول الله وعلى حب القرآن. كيف يتعلم الأطفال
في دقيقة واحدة طريقة سهلة ميسرة. Saya terjem saya. Nah. Insyaallah. Ini nampaknya paham semua ya. Dan pemirsa nampaknya paham ya, semua menundukkan kepala. Allahu Akbar. Sangat indah apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, beliau sampaikan dari hati yang paling dalam. Beliau sampaikan rasa cinta kepada kita semua, kepada masyarakat Indonesia dari Syekh Isom Yusuf dari Mesir. Kemudian beliau sampaikan menumbuhkan semangat perjuangan, semangat jihad, semangat kepahlawanan itu dimulai dari mana? Ternyata dimulai dari bagaimana pendidikan, sebagaimana Rasulullah SAW mendidik, mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita. Mulailah dari dasar, dari anak-anak yang kecil, dari anak-anak yang tumbuh, mereka dimulai dididik. Perjuangan, semangat berjuang itu, sekali lagi sebagaimana Rasulullah SAW, beliau sampaikan ada hal yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sebagaimana beliau sampaikan, satu adalah bagaimana mencintai Nabi kita, mencintai Rasulullah SAW, dan beliau menceritakan bagaimana para sahabat sangat mencintai Rasulullah SAW, bagaimana sahabat mereka karena Abu Jahal memerangi Rasulullah, karena Abu Jahal mencaci maki Rasulullah, maka sahabat pun menyerang Abu Bakar untuk apa? Karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tadi menyerang Abu Jahal. Ya, baik. Kemudian tadi beliau sampaikan sebuah kisah yang sangat menarik. Seekor anjing saja marah ketika Rasulullah dihina. Seekor anjing saja marah sekali lagi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki, sampai anjing ini kemudian menggigit dan membunuh orang yang mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, seekor anjing. Dan akhirnya orang-orang kufar pun menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata beliau, adalah cinta kepada Al-Quran. Bagaimana semua kita punya semangat untuk mengkaji Al-Quran. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, akan menolong kita tatkala kita punya perhatian kepada sekeliling kita, kepada para du'afa, kepada para yatama dan sebagainya. Dan beliau menyampaikan doa-doa untuk kita semua Indonesia ini. Dan satu kalimat yang indah lagi dari beliau, tidak beliau jumpai rasa cinta, rasa kasih sayang yang luar biasa daripada yang beliau jumpai di Indonesia ini. Beliau sangat cinta dan sayang kepada kita semua. وإني أحب الآن كل زوج يسلم على زوجته ويحب زوجته وكل أخ يحب أخيه ويسلم عليه وكل كبير نحترمه ونقدره وكل شيخ نحبه ونقدره وكل المسلمين في العالم يحبون بعضهم فإنما بالحب تفتح القلوب وتفتح الدعوة ويفتح الله قلوب الخلق أجمعين. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. حتى الجبال لقد رأيت قطة في مصر والله الذي لا إله إلا هو تسجد معنا سجودا تلاوة عندما قرأ أهل القرآن آية سجدة. قطة، ما القطة عندكم ما اسمها؟ Kucing. كوتشن سجود make سجود عندما تسمع القرآن. فسبحان الله، جمل يبكي عند سماع القرآن. ما شاء الله. ديك يكبر ويقول الله أكبر الله أكبر. عندنا في مصر الكون كله كبر، الكون كله يحب الله. أقول لإخواني بشرى لكم كما قال أنس بن مالك، جاء رجل إلى رسول الله قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال غير أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. الله أكبر. قولوا يا أهل أندونيسيا نحب الله، نحب الله، نحب رسول الله، نحب رسول الله، نحب العربية، نحب العربية، نحب المسلمين، نحب المسلمين، نحب الضعفاء والمساكين. Nah ya Syekhana, ada penelpon dulu, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terputus sementara. Beliau sampaikan rasa cinta ini harus terus dibangun. Sebagaimana pengantin baru katanya. Kalau bersalaman, bersapa itu subhanallah ada rasa yang luar biasa. Dan beliau sampaikan penghormatan kepada saudara, penghormatan kepada yang lebih tua, penghormatan kepada para guru. Dimulai dari rasa cinta. Rasa cinta tadi seperti yang beliau ungkapkan di depan. Silakan pemirsa yang dirahmati oleh Allah yang ingin menyapa dan menyampaikan salam atau bertanya kepada para guru kita. Disilakan. Baik, sebelum kita bahas lagi tentang itu, Abi Maki, tadi bagaimana menumbuhkan semangat kepahlawanan lagi?
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita, Masya Allah, bahwa sesungguhnya diawali dengan kata-kata memang mulai dari sendiri. Telepon dulu. Ada penelpon dulu. Kita sapa dulu Abi ya. Silakan, ya. Assalamualaikum. 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 Masih terputus Abi. Lanjutin lagi Ya, Abi. Bismillah. Ya. Sesungguhnya mahabbah itu ada modal pertama. Ya. Rasulullah SAW kenapa dapat memperjuangkan Islam sampai kemana-mana, itu awalinya daripada mahabbah, rasa cinta. Karena hancurnya muka bumi ini setelah al-baghdha wal hasad. Iya. Tersambung ini Abi. dulu. Ya, silakan. Kita tahan dulu Abi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Ibu? Dari Ibu Lia di Bandung, Pak. Silakan Ibu Lia. Assalamualaikum. Ingin bertanya kepada Ustadz Arifin Ilham. Silakan. Boleh, Pak Ustadz? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini di luar tema, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya. Kalau seandainya kita dulu pernah meninggalkan ibadah sholat sama puasa waktu masih muda. Saya bingung dengan pimpinan sekarang, ulama yang ini mengatakan kita harus mengkodok. Ada yang bilang tidak. Sebenarnya kita nih dibawa kemana? Yang mana yang harus kita ikutin? Sementara kita ingin bertobat. Kita ingin merubah ibadah kita. Caranya gimana tuh Pak Ustadz? Yang mana yang kita ambil? Apa kita mengkodok, tetap mengkodok kayak subuh? Apa habis subuh saya harus kodok? Terus asar saya harus kodok asar? Atau saya dengan bertobat tobatan nasuha? Yang mana yang harus kita ikutin? Mohon penjelasannya Pak Ustadz Arifin Ilham. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Anta di Ciputat. Ya, silakan Pak Anta. Nah, tadi saya tertarik sekali itu cerita tentang anjing saja membela Rasulullah gitu ya. Iya. Ini kan hakikatnya saya ingin dapat rasa itu kan karena Rasulullah ini sangat cinta kepada binatang itu, jadi ada timbal balik gitu. Kalau kita udah menyintai sesama kita, bisa nggak untuk muhasabah kita? Kalau orang sudah tidak senang sama kita, itu pasti hati kita yang tidak ada rasa cinta kepada orang lain gitu. Iya. Nah, bagaimana untuk dapat itu? Seperti kalau Allah sudah cinta, Allah akan menjadi pendengaran, penglihatan. Nah itu untuk dapat itu bagaimana itu Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 2 penelpon. Kita jawab Bang Arifin yang pertama. Kita mulai dari yang kedua. Ikhwatal iman. Awaluddin ma'rifatullah. Awal dari mengenal agama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah sebagai ilah, Rabb, Malik, Khalik alam ini. Yang mengatur, yang menguasai, yang milik. Sehingga kita bicara ini pun sadar ini atas izin Allah. Kita bergerak ini atas izin Allah. Yang kita lihat semua geraknya Allah. Hanya kita kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya ma'rifat mengenal Allah, kita akan cinta pada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, kita akan mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Ya ma'rifatul Rasul. Cinta pada Rasulullah SAW. Kita mencintai Rasul karena Rasul dicintai oleh Allah. Mengenal Rasulullah SAW, beliau berdakwah. Sehingga kita bisa berdakwah. Kita bisa nikmat salat malam, bisa nikmat berjamaah di masjid. Puasa Senin Kemis seperti sekarang kita nikmati. Kita berakhlak semua dari ma'rifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun saling cinta karena ma'rifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita mendengar anjing saja membela Rasulullah. Tadi ada yang belum diterjemahkan. Ya, onta pun menangis ketika dibacakan Al-Quran. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Kucing ikut sujud juga. Kucing ikut sujud semua. Kita mendengar ayat sajadah. Allahu Akbar walillah. Dan memang orang kalau sudah cinta Allah, cinta Rasul. Orang kalau cinta Allah, cinta orang-orang beriman. Orang kalau sudah cinta Allah, cinta semua makhluk. Sayang. Hamba Allah yang sangat mencinta itu sangat nikmat sholatnya. Karena dia berhadapan dengan kekasihnya. Maka itu dia senang sholat malam. Karena senang sholat malam dengan kenikmatan, dia menangis. Nah orang yang selalu menangis karena cinta pada Allah, hatinya lembut. Hati yang lembut, arafu belas kasih. Penyayang dia. Jangankan manusia, hewan pun dia sayangi. Hewan pun dia sayangi.
Allahu Akbar walillahil hamd. Baik Ustaz, ini saya yang terbatas. Yang kedua ibu tadi, taubatan nasuha. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, sampaikanlah hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan maksiat. Jangan putus asa mohon rahmatku. Sesungguhnya aku Allah yang menciptakan kalian akan mengampuni jami'a, seluruh dosa-dosa kalian. Seluruhnya, jami'a. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka dengan azam, tekad, taubatan nasuha walam yusiru ala ma fa'alu, berjanji tidak pernah mengulangi lagi, semangat sungguh-sungguh, maka akan terjadi hijrah, perubahan yang luar biasa. Hamba Allah yang bertobat itu, an-nadam, penyesalannya hebat, dia membayar masa lalunya. Kalau ingat masa lalunya, hancur remuk hatinya, maka dia bayar dengan amaliyah ihya'us sunnah, dengan amal sunnah menjadi wajib bagi dirinya. Jadi yang sholat dia tegakkan, sunnah dia nikmati. Duha itu malah disebut sunnah. Sunnahnya orang-orang bertaubat ya Ustaz. Awabin, orang-orang yang bertaubat duha itu. Jadi ibu tidak harus membayar sholat ibu yang sudah ibu tinggalkan yang lalu. Tapi dengan taubat sungguh-sungguh, ibu menikmati sholat 5 waktu, ibu nikmati dengan amaliyah sunnah. Terus hidupkan dengan kesungguhan taat kepada Allah Jalla Jalaluh, dengan catatan taubatan nasuha. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami mengundang yang berinfak untuk membangun pesantren, para penghafal Al-Qur'an, para penegak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masjid yang insya Allah orang-orang beribadah di dalamnya di Jabal Sindur atau di Desa Cibadung, insya Allah Desa Cisoleh. Hubungi akhuna Awaludin di 0856 90.010 atau datang langsung ke lokasi. Dan yang mau umroh bersama murabi kita Bang Arifin Ilham juga silakan hubungi akhuna Awaludin di 0856 90.010. Pemberangkatan tanggal 20 Desember. Setahun sekali beliau berangkat, dan silakan hadir di Majlis Adzikra Sentul Bogor, zikir bulanan setiap Ahad pertama, insya Allah Desember nanti tanggal 6 atau 24 Safar, mulai jam 7 pagi sampai dengan selesai. Tapi sekali lagi diingatkan, jangan datang jam 7. 4-5 kilo macetnya. Karena banyak sekali jamaah yang datang dari seluruh pelosok tanah air, usahakan datang lebih awal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebenarnya kita mau masak apa sih hari ini? Kuliner Indonesia memperkenalkan ragam racikan masakan khas Nusantara yang menebar aroma cita rasa. Nanti rasanya mau lebih segar lagi itu tinggal diterapin sama jeruk nipis. Rempah-rempah asli Indonesia wujudkan kenikmatan tiada tara. Kuliner Indonesia setiap hari pukul 11.30. Bersama para pakar psikologi, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, menghadapi setiap dilema dalam keluarga. Rubrik psikologi juga mengajak Anda ikut berpartisipasi. Kadang kalau yang memang pola asuh di rumah, maaf barangkali ibu yang sering menyubit. Rubrik psikologi setiap Jumat pukul 9 langsung di TVRI. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, keluarga besar Serambi Islami, kita masih menyimak kajian kita yang dahsyat ini. Tadi kita bicara infak untuk masjid. Sudah sejauh mana hasil dari pembangunan itu? Kita dengarkan laporan dari panitia oleh Bapak Siswanto. Silakan. Silakan Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini panitia pembangunan menyampaikan laporan progres pelaksanaan kegiatan pembangunan Islamic Center dan pembangunan Masjid Az-Zikro Jabal Sindur, bahwa pada saat ini telah selesai pelaksanaan pengecoran lantai mezanin atau lantai tempat sholat kaum akhwat, dan akan dilanjutkan untuk pekerjaan kolom menuju atap kubah, dan progres pelaksanaan struktur saat ini telah mencapai 70%. Pelaksanaan arsitektur tempat wudhu, toilet, dan plafon ke lantai dasar telah mencapai 30%. Juga untuk mechanical dan electrical telah mencapai 40%. Di mana juga untuk instalasi listrik dari PLN sebesar 240 kV ampere telah tersambung di kawasan Jabal Sindur ini. Terima kasih PLN yang mudahkan urusan ini. Alhamdulillah telah berjalan dengan baik kegiatan kita. Terus? Juga saat ini telah dilaksanakan mulai kegiatan pelaksanaan asrama 2 gedung. Asrama 2 gedung, Ibu, kita sekarang sedang membangun asrama, insya Allah 10 asrama. Saat ini memasuki pelaksanaan pekerjaan konstruksi kolom dan persiapan lantai 2. Kegiatan ini telah kita laksanakan dengan melibatkan sekitar 200 tenaga kerja. 200 lebih tenaga kerja kita. Di mana di bawah kendali tim swakelola, tim hikmat. Kalau dulu di Sentul istilahnya tim berkah, kalau di Jabal Sindur ini kita namakan tim hikmat. Di bawah koordinator Bapak Muhammad Tauba Dewanto. Ya, dan alhamdulillah ini adalah kegiatan. Asrama mana asrama? Asrama. Ini adalah yang lantai dasar tadi yang kami laporkan, plafon dan toilet, tempat wudhu dan lain-lain. Inilah adalah kegiatan asrama, udah kolom dan juga ini adalah persiapan lantai 2 untuk asrama. Alhamdulillah 2 gedung sudah kita mulai, mudah-mudahan di akhir Desember ini sudah sampai atap untuk strukturnya. Dan tentunya kami berharap dukungan doa seluruh jamaah, mudah-mudahan rencana kegiatan sampai dengan akhir Desember dapat kita capai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang kita Berkahi yang beramal jariah ya Allah. Alhamdulillah. Untuk seluruh infrastruktur untuk pekerjaan jalan sekarang sudah selesai 70%. Saluran juga, jadi saat ini sedang kita siapkan untuk pekerjaan penampungan air, yaitu groundwater tank untuk menampung 300 kubik air untuk keperluan air bersih, wudhu dan lain-lain di lingkungan Az-Zikro. Dan tentunya pada nantinya juga kita akan bangun danau buatan untuk menampung 1.200 air. Mudah-mudahan semua dapat kita laksanakan sesuai jadwal yang kita tentukan. Demikian laporan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masih dibutuhkan kubah yang ingin beramal jariah 1 kubah. 1 kubah berapa ya Bang harganya? 300 juta. Ya Allah, mudah-mudahan ada pemirsa yang ingin beramal 1 kubah, 1 keluarga khusus. 300 juta, per meternya 1.800.000, kalau tidak per sak semen Rp72.000, kalau tidak 10.000, 1.000, kalau tidak doakan. Kami tim hikmat sebelum dipanggil oleh Allah dapat melaksanakan pembangunan masjid pesantren untuk para penghafal Al-Quran. Sehingga amalnya mengalir untuk para dermawannya. Bagaimana kalau ingin nyumbang ya? Boleh datang nanti saat zikir. Ya. Tanggal berapa Ustaz? Tanggal 24 Safar atau 6 Desember. 6 Desember datang ketemu Arifin. Atau datang langsung ke Desa Cibadung, Gunung Sindur. Boleh bawa semen-semen langsung sendiri, boleh silahkan. Atau kalau enggak, pohon-pohon juga boleh Ustaz. Sekarang dibutuhkan pohon-pohon. Mungkin jamaah punya pohon di rumah. Menjadi amal jariah di lingkungan pesantren. Mengalir terus sampai kiamat. Amin, amin. Amin, insyaallah. Baik, kita kembali ke topik kita tentang tadi semangat perjuangan tadi, Buya. Silakan, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin alangkah baiknya kalau nikmat kemerdekaan yang telah diperjuangkan pahlawan itu jangan dilihat dari sisi milik kita, tapi tolong dipandang adalah titipan Allah. Sebab kalau kita memandangnya milik kita, siap-siap bakal hilang. Tapi kalau kita pandang itu titipan Allah,
kita menjaganya. Kita selalu menjaganya. Subhanallah. Jabatannya titipan Allah. Bumi titipan Allah. Selalu kita jaga. Allah. Itu yang kadang titik yang kurang. Iya. Jadi lebih baik belajar dari tukang parkir. Kan dapat titipan mobil. Dia jaga. Dia jaga dan nggak sombong Pak Ustaz. Iya benar. Nggak pernah sombong tukang parkir. Dititipin Mercedes biasa aja. Malah pergi pun tenang aja. Tenang aja. Mobil bagus-bagus. Iya mobil bagus-bagus, nggak sombong-sombong. Karena titipan kan. Begitu diambil orangnya dia biasa aja malah senyum. Banyak duit. Karena dikasih duit kan. Subhanallah. Jadi coba tolong nikmat yang Allah berikan itu, pandang ini adalah amanat titipan Allah. Tolong dijaga, jangan sampai rusak, jangan sampai baik. Insya Allah kalau cara memandang itu kita pandang titipan, insya Allah selalu dijaga. Mulut titipan Allah, mata titipan Allah, kuping titipan Allah semua. Ya. Baik, makasih Abi Maki tentang tadi mungkin kalimat akhir yang bisa bagaimana membangun semangat itu. Subhanallah. Pertama mungkin karena kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur. Kenapa kok Allah ini milih kita ya sebagai yang dititipi tentang masalah kekhilafahan ini ataupun mengatur bumi ini. Maka ada satu kalimat yang mungkin bisa dicatat dalam hati kita, bisyukri, dikatakan quyudun ni'mah wa bisyukri suyudun ni'mah. Iya. Dengan syukur ini akan menjadikan mengikat kenikmatan yang ada, lalu dengan syukur itu memburu kenikmatan. Iya. Jadi syukur itu mengikat apa yang ada, lalu dengan syukur juga itu adalah memburu kenikmatan, mengambil kenikmatan yang ada. Jangan merenung memikirkan apa yang belum kita dapatkan. Tapi renungkanlah kenikmatan apa yang belum disyukuri, niscaya apa yang diinginkan akan dapat. Kalau sibuk memikirkan apa yang belum dapat, apa yang belum didapat, apa yang belum dapat, itu makin jauh. Tapi kalau seandainya kita bersyukur dengan mengatakan apa yang belum disyukuri ya, apa yang belum disyukuri ya, maka semua akan datang dari apa-apa yang diharapkan. Jadi kuncinya memang dengan mengatakan bersyukur, kok kita diberikan amanah ya seberat ini, berarti Allah percaya kalau manusia ini bisa mengembannya. Tapi ingat, amanah ini sekali lagi diberikan kepada waliullah ataupun disebutkannya orang-orang beriman yang pastinya minkum daripada kita yang taat kepada Allah, selalu melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakumullah Bang Arifin di akhir kita mendoakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amin. Allahumma rabba Jibril wa Mikael wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, tiada tersembunyi di matamu. Telah banyak maksiat yang kami lakukan. Telah banyak kezaliman yang kami perbuat. Ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kau masih izinkan kami bernapas. Kau masih izinkan kami menengadahkan tangan kepadamu. Ya Allah, kami mohon, rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik. Dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat malaikat atid-Mu. Merdekakan kami dari semua dosa-dosa yang telah kami perbuat, ya Allah. Merdekakan kami dari nafsu lawamah, dari nafsu ammarah, dari kejahliahan, ya Allah. Merdekakan kami dari keinginan berbuat maksiat, dari keinginan berbuat zalim. Ya Allah, ya Rabbana, merdekakan negeri kami, ya Allah, dari umat yang tidak bertakwa, dari pemimpin yang tidak bertakwa, ya Allah. Ya Allah, berkahi negeri kami Indonesia dengan rahmat-Mu, dengan berkah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, bimbinglah para pemimpin kami dengan hidayah-Mu, ya Allah. Sehingga hadir pemimpin-pemimpin yang sangat takut kepada-Mu dan mengajak kami takut kepada-Mu. Kami rindu pemimpin yang mengajak kami takut padamu. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon, ya Allah, rahmati, ampuni pula para pahlawan-pahlawan kami yang mereka telah memberikan nyawanya agar kami dapat menikmati kemerdekaan ini, ya Allah.
Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa para pahlawan-pahlawan kami. Minal mu'minin, minal mu'minat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillah. Jangan lupa yang beramal jariah, hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Berkahi semuanya ya Allah. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kaji tentang bagaimana menumbuhkan semangat kepahlawanan dalam diri kita yang dimulai dari keluarga kita, mencintai Rasulullah SAW dan mencintai Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan dalam jiwa kita semangat menjaga hasil pahlawan tersebut dan kita kemudian mengembangkannya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu akbar. Subhanallah. Subhan